Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengantar akuntansi, dosen pengampu Ibu Putri Kemaladewi Lubis, SE MSI AK. Di sini kami akan menjelaskan siklus akuntansi dari data perusahaan jasa yang telah kami peroleh minggu lalu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi dari data perusahaan jasa yang telah kami peroleh minggu lalu. Di sini saya Ananda Fazira akan menjelaskan siklus akuntansi yang pertama, yaitu jurnal umum. Di sini kami sudah memperoleh transaksi perusahaan jasa Catshop selama bulan September. Baiklah, sedikit tentang jurnal umum. Jurnal umum ini mencatat setiap transaksi berdasarkan tanggal, nama akun yang didebit, nama akun yang dikredit, serta jumlah rupiah yang terlibat. Di mana jika perusahaan menerima uang, maka kas mereka akan bertambah dan letaknya di debit. Dan jika perusahaan mengeluarkan uang, maka kasnya berkurang dan letaknya di kredit. Tujuannya agar posisi keuangan tercatat rapi dan memenuhi prinsip akuntansi double entry, debit sama dengan kredit. Baiklah, di sini kita langsung memulai saja. Di sini ada yang pertama transaksi 1 September, di mana perusahaan menerima pendapatan dari jasa grooming sebesar 85.000 secara tunai. Maka jurnal umumnya di sini kas bertambah di debit dan pendapatan diakui di kredit. Selanjutnya transaksi yang kedua, pada tanggal 2 September perusahaan membayar beban listrik sebesar 200.000, sehingga di sini muncullah beban listrik yang letaknya di debit dan kas yang berkurang karena membayar beban listrik letaknya di kredit. Yang ketiga, di sini ada transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 3 September perusahaan menerima jasa grooming, menerima pendapatan jasa grooming 100.000 tunai, sehingga jurnal umumnya dibuat di sini kas bertambah 100.000 dan pendapatan jasa diakui di sini di kredit 100.000. Oke, kita ke transaksi berikutnya. Di sini ada transaksi keempat, yaitu pada tanggal 5 September perusahaan membeli shampoo dan peralatan grooming sebesar 150.000. Maka di sini jurnal umumnya perlengkapannya bertambah, letaknya di debit, dan kas yang berkurang karena membeli perlengkapan letaknya di kredit. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini ada transaksi kelima, yaitu pada tanggal 6 September perusahaan menerima jasa grooming 130.000, sehingga jurnal umumnya kasnya bertambah karena menerima uang dari customer dan pendapatan jasanya diakui di kredit. Oke, kita ke transaksi berikutnya. Transaksi keenam ada pada tanggal 8 September, yaitu perusahaan membayar gaji pegawai sebesar 500.000. Karena gaji adalah biaya operasional, maka beban gaji di debit dan kas di kredit. Karena perusahaan mengeluarkan dana untuk gaji karyawan, maka beban gajinya ini di debit dan kas yang berkurang letaknya di kredit. Jelas ya teman-teman? Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya. Di sini ada transaksi ketujuh, yaitu pada tanggal 10 September menerima jasa grooming dari pelanggan Sinta sebesar 90.000 tunai. Oke, dibuat jurnal umumnya di sini. Pada tanggal 10 September menerima jasa grooming, berarti kasnya bertambah dan
kasnya bertambah di debit, dan pendapatan jasanya di kredit. Berikutnya, pada tanggal 13 September, perusahaan membeli sisir bulu handuk grooming seharga 100.000 tunai. Nah, baiklah, mari kita buat jurnal umumnya. Jurnal umumnya di sini otomatis perlengkapannya ini bertambah di debit karena dia perusahaan membeli, dan perusahaan membelinya pakai uang kas, jadi kasnya berkurang, letaknya di kredit. Oke. Dan lanjut di sini pada tanggal 15 September, perusahaan menerima jasa grooming dari pelanggan Mira sebesar 110.000 tunai. Kita ke jurnal umumnya. Menerima pendapatan dari customer, berarti kasnya bertambah di debit dan pendapatannya di kredit. Sudah jelas. Berikutnya, pada tanggal 18 September, perusahaan membayar kebersihan dan perawatan kandang sebesar 120.000. Jadi di sini dibuat jurnal umumnya beban, akunnya akun beban kebersihan, letaknya di debit, dan kas yang berkurang letaknya di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 21 September, menerima jasa grooming dari pelanggan Rudy sebesar 105.000 tunai. Jurnal umumnya di sini tentu saja kasnya telah bertambah 105.000 di debit dan pendapatannya letaknya di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 25 September membayar air dan perlengkapan pembersih sebesar 90.000. Baiklah, mari kita buat jurnal umumnya di sini. Akunnya termasuk akun beban dan letaknya di debit, dan kas yang berkurang letaknya di kredit. Yang terakhir, ada pada tanggal 28 September, perusahaan menerima jasa grooming dari pelanggan Vina sebesar 115.000 tunai. Dan jurnal umumnya tentu saja di sini kasnya telah bertambah karena menerima jasa sebesar 115.000 dan pendapatan jasanya diletak di kredit. Dan total keseluruhannya dari 1 September sampai kepada 28 September, jumlahnya semuanya balance 1.895.000. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu posting jurnal umum ke buku besar. Saya Anissa Dina Maisara Sibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar dari transaksi Lily Ketchup bulan September. Kita posting jurnal umum yang kita buat tadi ke buku besar. Kita mulai dari yang pertama yaitu kas. Kas di posisi debit sebesar 85.000. Kita letak di akun kas di posisi debit sebesar 85.000. September tanggal 1 penerimaan jasa. Kemudian di September tanggal 2 kita letak di kredit sebesar 200.000 dengan keterangan bayar listrik. Dan di September tanggal 3 dengan keterangan penerimaan jasa kita letak di debit sebesar 100.000. Di tanggal 5 September dengan keterangan beli perlengkapan kita letak di kredit sebesar 150.000. Di tanggal 6 September penerimaan jasa kita letak di debit sebesar 130.000. Di tanggal 8 September dengan keterangan bayar gaji kita letak di kredit sebesar 500.000. Tanggal 10 September penerimaan jasa kita letak di debit sebesar 90.000. Tanggal 13 September beli perlengkapan kita letak di kredit sebesar 100.000. Tanggal 15 September penerimaan jasa kita letak di debit sebesar 110.000. Kemudian di tanggal 18 September bayar kebersihan kita letak di kredit sebesar 120.000. Di tanggal 21 September penerimaan jasa kita letak di debit sebesar 105.000. Di tanggal 25 September bayar air dan perlengkapan pembersihan kita letak di kredit sebesar 90.000.
Kemudian tanggal 28 September penerimaan jasa kita letak di debit sebesar 115.000. Kemudian yang kedua ada akun perlengkapan. Di tanggal 5 September dengan keterangan beli shampoo dan alat kita letak di debit sebesar 150.000. Di tanggal 13 September dengan keterangan beli sisir dan handuk kita letak di debit sebesar 100.000. Kemudian ketiga ada akun pendapatan jasa. Di tanggal 1 September dengan keterangan jasa grooming kita letak di kredit sebesar 85.000. Di tanggal 3 September dengan jasa grooming kita letak di kredit sebesar 100.000. Tanggal 6 September keterangan jasa grooming kita letak di kredit sebesar 130.000. Tanggal 12 September jasa grooming kita letak di kredit sebesar 90.000. Tanggal 15 September jasa grooming kita letak di kredit sebesar 110.000. 21 September jasa grooming kita letak di kredit 105.000. 28 September jasa grooming kita letak di kredit 115.000. Jadi totalnya 735.000. Lalu ada yang keempat, ada akun beban listrik. Di tanggal 2 September beban listrik kita letak di debit sebesar 200.000. Yang kelima ada akun beban gaji karyawan. Tanggal 8 September dengan keterangan bayar gaji kita letak di debit sebesar 500.000. Dan yang keenam ada akun kebersihan di tanggal 18 September dengan keterangan bayar kebersihan kita letak di debit sebesar 120.000. Dan yang ketujuh akun beban air dan pembersih tanggal 25 September dengan keterangan bayar air dan perlengkapan pembersih kita letak di debit sebesar 90.000. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan transaksi neraca saldo per 30 September. Selama bulan September, Pet Shop Grooming melakukan berbagai transaksi yang dicatat dalam jurnal umum, dari aktivitas pelayanan grooming kepada pelanggan seperti Rani, Dinda, Andi, Sinta, Mira, Rudi, hingga Vina. Perusahaan memperoleh pendapatan jasa sebesar 735.000 yang kemudian dicatat pada sisi kredit di akun pendapatan jasa. Selanjutnya, selama operasional berlangsung, usaha juga mengeluarkan biaya untuk mendukung kegiatan layanan. Pembayaran listrik toko sebesar 200.000 pada tanggal 2 September dicatat sebagai beban listrik dan nominalnya dicatat di sisi debit. Kemudian pada tanggal 8 September perusahaan membayar gaji pegawai sebesar 500.000 yang menjadi beban gaji dan nominalnya dicatat di sisi debit. Untuk menjaga keseimbangan kebersihan tempat usaha, pada tanggal 18 September dilakukan pembayaran 120.000 yang dicatat sebagai beban kebersihan dan nominalnya dicatat di sisi debit. Selain itu, pada tanggal 25 September perusahaan membayar 90.000 untuk air dan perlengkapan pembersih yang dimasukkan ke dalam beban air dan perlengkapan pembersih dan nominalnya dicatat di sisi debit. Sedangkan pada tanggal 5 dan 13 September perusahaan membeli perlengkapan grooming seperti shampoo, handuk, dan sisir kucing senilai total 250.000 sehingga dicatat sebagai beban perlengkapan dan nominalnya dicatat di sisi debit. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran tersebut mempengaruhi saldo kas. Dari total penerimaan kas yang berasal dari jasa grooming sebesar 735.000 dan dikurangi dengan seluruh pengeluaran beban operasional sebesar 735.000 dikurang 310.000 dikurang 500.000 dikurang 120.000 dikurang 90.000 dikurang 250.000 sama dengan 425.000. Maka saldo akhir yang tersisa dan dicatat pada neraca saldo adalah 425.000 di sisi kredit. Setelah seluruh transaksi diposting ke buku besar dan dijumlahkan, disusunlah neraca saldo per 30 September dengan total debit 1.160.000 dan kredit 1.160.000 yang membuktikan bahwa pencatatan akuntansi telah dilakukan secara seimbang
dan sesuai prinsip dasar akuntansi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Yang pertama yaitu adalah laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi yang diisi yaitu di bagian pendapatan dan juga beban saja. Yang pertama itu ada pendapatan. Nah, kita bisa lihat di buku besar tadi jumlah semua pendapatan jasanya yaitu 735.000. Lalu selanjutnya kita ke bagian beban. Nah, di sini tuh ada beban listrik sebesar 200.000, ada beban perlengkapan sebesar 250.000, ada beban gaji sebesar 500.000, ada beban kebersihan sebesar 120.000, ada beban air dan perlengkapan pembersih sebesar 90.000. Nah, jadi total semua beban ialah 1.160.000. Untuk itu, pendapatan yang tadi 735.000 dikurang jumlah beban 1.160.000, maka total ruginya ialah 430.000. Lalu selanjutnya adalah laporan perubahan modal Lily Cat Shop. Nah, kalau laporan perubahan modal itu di sini terisi oleh modal awal, laba rugi dan juga modal akhir. Untuk itu modal awal dari Lily Cat Shop itu nggak ada. Lalu ke laba ruginya yaitu yang tadi 435.000, sehingga modal akhir yang didapat ialah 435.000. Nah, selanjutnya jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal penutup yang akan menutup transaksi periodik. Di sini tanggal 30 September pendapatan jasa sebesar 735.000 di debit dan ikhtisarnya 735.000 di kredit. Tanggal 30 September ikhtisar laba rugi sebesar 1.160.000 di debit, beban perlengkapan 250.000 di kredit, beban listriknya 200.000 di kredit, beban gaji 500.000 di kredit, beban kebersihan 120.000 di kredit, beban air dan perlengkapan pembersih 90.000 di kredit. 30 September modal sebesar 425.000 di kredit. Ikhtisar laba ruginya 425.000 di debit. Jadi total debit dan kredit yaitu 2.320.000. Baik. Sekarang kita masuk pada neraca saldo setelah penutup. Nomor akun 101. Akunnya yaitu aset sebesar 0 rupiah dengan keterangan saldo. Nomor akun 201, akun liabilitas sebesar 425.000, keterangannya dana. Nomor akun 301, akun ekuitas sebesar 425.000 di debit yang dengan keterangan modal. Jadi total debit dan kredit yaitu 0 rupiah. Baik, demikianlah transaksi yang terjadi pada perusahaan Lily Cat Shop bulan September.
Baik, sekian dan terima kasih.